Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh residen PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung oleh Priguna Anugrah bukanlah kasus pertama yang menimpa dokter atau residen PPDS. Ada beberapa kasus lain yang mencoreng citra program pendidikan dokter spesialis. Kita akan bahas hari ini dalam segmen At Large. Saya mau jelaskan kembali terkait dengan kasus pemerkosaan yang terjadi di RSHS, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kasus ini terkuak bulan Maret 2025 kejadiannya, kemudian di bulan April 2025 ini tersangka sudah ditetapkan statusnya pada Priguna Anugrah Pratama. Jadi pemirsa, Priguna ini adalah seorang mahasiswa PPDS anestesiologi di Unpad yang sedang melakukan residen PPDS-nya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kemudian ia melakukan tindakan pemerkosaan pada penunggu pasien ICU. Dan dilakukan dengan modus yang keji adalah dengan menyuntikkan obat bius. Nah, belakangan terungkap bahwa ternyata korbannya tidak hanya satu. Jadi Priguna ini sudah 3 kali melakukan aksinya. Dan korbannya adalah 3 perempuan muda. Yang pertama dilakukan tanggal 10 Maret, tanggal 16 Maret, dan tanggal 18 Maret. Dan ketiganya sudah terkuak. Dan saat ini nanti akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Kemudian ada juga beberapa fakta lain bahwa ternyata Priguna yang tadi ia merupakan orang atau residen PPDS yang juga sempat menyalahi aturan SOP yang memang berlaku di Rumah Sakit Hasan Sadikin bagi seluruh residen PPDS. Itu adalah beberapa fakta baru terkait dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Priguna Anugrah. Nah, jangan pikir Priguna Anugrah ini satu-satunya saja atau yang muncul ke permukaan. Ada kasus sebelumnya pemirsa, saya mau ajak Anda kita lihat. Jadi kalau masih ingat di bulan Agustus 2024 ada kasus perundungan yang dialami oleh residen PPDS Undip yang berujung pada korbannya meninggal dunia karena bunuh diri. Jadi kasusnya adalah Aulia Risma Lestari, usianya 30 tahun. Ia dibully habis-habisan pada saat ia menjadi salah satu anak didik dalam program PPDS di Undip. Akhirnya ia dinyatakan meninggal dunia, kemudian dari Universitas Diponegoro juga melakukan banyak pernyataan terbuka yang diberikan dan kasus ini juga sudah diusut. Saya mau ajak lagi melihat kasus lainnya. Pemirsa, kasus lain yang tidak kalah menarik, Anda ingat ini adalah Prahita Amanda Aryani. Kasusnya begini, jadi ia menyuruh atau memaksa seorang PPDS yang ada di RSUD Karyadi untuk memakan 5 bungkus nasi dengan lauk yang bermacam-macam dan itu direkam pemirsa, 5 bungkus nasi. Jadi dalam jumlah yang banyak ia membuli orang tersebut sampai akhirnya bullying dan juga pungli dari PPDS Universitas Samratulangi ini terbuka ke publik. Dan ini adalah orangnya, Prahita Amanda Aryani. Kemudian ada lagi pemirsa, coba kita lihat masih di Unpad. Ada beberapa kasus yang terjadi dan bulan Agustus 2024 FK Unpad menjatuhkan sanksi dan yang membuat miris adalah sanksi ini untuk 10 pelaku bullying. Dan pelaku bullying tersebut adalah di dalamnya dosen dan juga dokter PPDS. Jadi bullying, pungli, bahkan pemerkosaan ternyata terjadi di dalam ruang lingkup PPDS dan ini tentu mencoreng program tersebut namanya karena banyak sekali masalah ternyata yang didapatkan dalam program ini. Nah, saya mau ajak Anda kita lihat apa yang disampaikan oleh Siti Nadia Tarmizi. Siti Nadia Tarmizi saat ini menjabat sebagai kepala sebelumnya pemirsa saya mau ajak Anda kita lihat bagaimana laporan perundungan yang ada. Nah, dari 1,5 tahun kurun waktunya, angkanya pemirsa per 16 Desember 2024 ada 543 laporan perundungan yang diterima oleh Kementerian Kesehatan. Ini baru soal perundungan atau bullying. Jadi belum ada lagi kasus-kasus yang lain yang datanya belum dirilis ke publik. Nah, kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Siti Nadia Tarmizi. Jadi ia mengatakan begini, perundungan di lingkungan pendidikan dokter spesialis merupakan masalah serius yang seringkali tidak tampak di permukaan tetapi berdampak signifikan pada kesehatan mental, kinerja, dan kesejahteraan peserta didik. Oleh karena itu ini penting disoroti oleh publik dan tentu menjadi bahan untuk refleksi dan perbaikan bagi Kementerian Kesehatan dan juga universitas-universitas yang ada di dalamnya. Karena pemirsa selama ini kalau kita lihat seleksi PPDS itu tahapannya sudah banyak.
Saya mau ajak Anda kita lihat di seleksi PPDS ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon yang akan duduk menjadi peserta didik dokter spesialis pemirsa. Selain melakukan pendaftaran administrasi yang jelas sudah ada ujian tertulis, ada ujian wawancara, kemudian ada tes kesehatan dan yang menarik adalah ada tes psikologis, kemudian seleksi tambahan nanti jika ada. Nah, dari seleksi ini tentu bisa menjadi bahan refleksi dan pembelajaran. Apakah seleksi yang ditetapkan untuk PPDS ini sudah cukup mumpuni untuk menghindari hal-hal sedemikian rupa bisa terjadi kembali di kedepan harinya? Karena tadi kita lihat ada beberapa kasus mulai dari pemerkosaan, bullying terjadi, pungutan liar juga ada, bahkan sampai pada tingkat dosen juga melakukan tindakan bullying dan semuanya yang diungkap ke publik sudah mendapatkan ganjaran mereka masing-masing bahkan sampai diproses oleh pihak kepolisian dan kita berharap nanti Kementerian Kesehatan tentu mau memperbaiki hal ini supaya jangan terjadi lagi kasus serupa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.